Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Krisdayanto Anbia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UTS yang telah saya laksanakan. Di sini saya mengangkat judul tentang analisa cost benefit pada ekspor PT Cerestar Indonesia Tbk. PT Cerestar Indonesia Tbk merupakan perusahaan produsen tepung terigu yang ada di Indonesia. Mereka berdiri sejak tahun 2020 dan melakukan IPO pada tahun 2023. IPO sendiri adalah initial public offering atau penawaran umum saham perusahaan mereka kepada publik. Jadi masyarakat umum bisa berinvestasi di perusahaan mereka dan menjadi bagian atau dari stakeholder perusahaan mereka sendiri. Dan untuk mode of entry yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah trade related entry adalah metode untuk memasuki pasar perdagangan internasional. Dan trade related entry yang dilakukan oleh perusahaan adalah ekspor. Dan ekspor menurut Oliveira tahun 2017 dalam jurnal yang berjudul Analisa Mode of Entry pada Proses Pemasaran Produk Tekstil, di sana dijelaskan bahwa ekspor adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memasuki pasar perdagangan secara internasional. Dan mereka telah melakukan ekspor ke berbagai macam negara. Ada negara Eropa dan juga ada negara Asia Tenggara. Untuk negara Eropa sendiri, mereka itu hanya ada negara Belanda saja. Dan untuk Asia Tenggara, mereka itu ada negara Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan juga Singapura. Dan untuk produk mereka sendiri ada tepung gandum dan juga ada gabah dari hasil penggilingan tepung gandum tersebut yang biasanya digunakan untuk pakan unggas. Dan untuk pakan unggas sendiri mereknya itu ada Sigel dan juga Manta. Dan untuk tepung gandum sendiri ada Starfish, Baker Star, Dragonfly, dan juga lain-lain. Dan untuk total produksi mereka sepanjang tahun 2022 atau satu periode tahun 2022 itu sekitar 450.000 metric ton tepung gandum, yang dimana itu berasal dari 650.000 metric ton gandum yang mereka impor dari negara-negara penghasil gandum, yang mana diantaranya itu ada India, Australia, dan juga Amerika. Dan untuk posisi keuangan sendiri dari laporan keuangan mereka yang dipublish di Bursa Efek Indonesia, mereka itu menghasilkan sekitar 5,8 triliun rupiah dari seproduksi sekitar 450.000 metrik ton gandum, yang dimana beban operasionalnya itu sekitar 5,7 triliun rupiah. Dan mengapa si beban operasionalnya itu ngekor ke pendapatan operasional mereka? Ini disebabkan oleh tingkat ekspor mereka itu yang rendah, yang dimana mereka hanya mengekspor sekitar 9.000 metrik ton gandum saja atau sekitar 2% saja dari total produksi 450.000 metrik ton tepung gandum. Dan menurut saya itu angka yang sangat mengkhawatirkan, yang dimana ketika tingkat impor mereka tidak diimbangi dengan tingkat ekspor mereka, yang dikhawatirkannya itu labanya itu tipis dan juga keuangan perusahaan itu akan terganggu, yang dimana seharusnya mereka bisa mendapatkan 10-15% pendapatan untuk satu kali produksi minimalnya. Dan sekarang itu mereka hanya mendapatkan sekitar 0,02% saja dari total produksi yang mereka lakukan. Dan itu mereka mendapatkan hasil net profit margin sekitar 100 miliar rupiah saja, dan itu sangat kecil sekali. Dan mengapa saya demikian mengatakan kecil? Karena yang dikhawatirkannya itu ketika si perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan, yang ditakutkannya itu perusahaan tidak dapat menutupi kebutuhan operasional mereka dari laba bersih yang mereka dapatkan. Dan untuk perhitungan benefit dan cost ratio mereka, untuk benefit dan cost rasionya itu saya mengambil dari laporan keuangan yang berada di laporan keuangan mereka, yang dimana saya mengambil dari laporan laba rugi mereka dengan benefit yaitu pendapatan mereka sekitar 5,8 triliun dan costnya itu dari beban operasional mereka atau sekitar 5,7 triliun. Dan setelah dihitung mereka itu berada di angka 1,02. Dan menurut Adik dan kawan-kawan dalam jurnal yang berjudul Analisis Tingkat Keberlanjutan Sebuah Usaha, di sana disebutkan bahwa jika benefit dan cost rasionya itu berada di bawah angka 1, berarti si perusahaan dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan cepat atau lambat. Dan untuk PT Cerestar ini masih berada di kondisi yang baik, walaupun net profit margin mereka itu sangat rendah sekali, sekitar 0,02% saja. Dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.